Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa iku hale kaya apa itiqaduka utawi oleh ngeyakinaken sira fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an atakidu ngeyakinaken sapa nyong. Atakidu ngeyakinaken sapa nyong ingsun. Anal Qur'ana ing temen setune Al-Qur'an. Anal Qur'ana ing temen setune Al-Qur'an iku asyrafu kitabin. Iku asyrafu kitabin, luwih mulya-mulyane kitab. Luwih mulya-mulyane kitab anzala kang numurunaken hu ing kitab. Hu ing Al-Qur'an gitu aja lah. Hu ing Al-Qur'an sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nurunaken Al-Qur'an mau ala asrafi anbiya ing atase luwih mulya-mulyane pira-pira nabine Allah, ing atase luwih mulya-mulyane pira-pira nabine Allah rupane Muhammadin. Allahumma sholli alaihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Al-Qur'an. Wa huwa utawi Al-Qur'an iku akhirul kutubi. Iku akhirul kutubi dadi akhire pira-pira kitab. Dadi akhire pira-pira kitab al ilahiyati kang bangsa kepangeran. Al ilahiyati kang bangsa kepangeranan. Apane nuzulan tumurune? Apane nuzulan tumurune? Apane nuzulan tumurune? Wa huwa utawi Al-Qur'an. Wa huwa utawi Al-Qur'an iku nasihun kitab kang nyaleni. Iku nasihun kitab kang nyaleni li jami'il kutubi maring sekabehane pira-pira kitab. Li jami'il kutubi maring sekabehane pira-pira kitab qoblahu kang tetep ing dalam sadurunge Al-Qur'an. Qoblahu kang tetep ing dalam sadurunge Al-Qur'an. Wa hukmuhu utawi hukume Al-Qur'an. Wa hukmuhu utawi hukume Al-Qur'an iku bakin kang tetep. Iku bakin kang tetep ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maksude la yumkin ora mungkin. La yumkin ora mungkin, impossible. Mustahil. Apa sing ora mungkin? Apa ayal haqqahu yen to tetemuhu ing Al-Qur'an. Yen to tetemuhu ing Al-Qur'an apa taghayyur apa taghayyirun owah. Apa taghayyirun owah. Wala tabdilun lan ora den ganti. Wala tabdilun lan ora den ganti. Wa huwa utawi Al-Qur'an. Wa huwa utawi Al-Qur'an iku a'dhamu ayatin. Iku a'dhamu ayatin luwi agung-agunge pertondo. Iku a'dhamu ayatin luwih agung-agunge pertondo. Agung-agung pertondo ala nubuwati nabiyina. Ala nubuwati nabiyina ing atase sifat dadi nabine nabi kita. Ala nubuwati nabiyina ing atase sifat dadi nabine nabi kita, rupane nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa likaunihi krono anane Al-Qur'an. Likaunihi krono anane Al-Qur'an ono iku a'dhamal mukjizati. Ono iku a'dhamal mukjizati luwi agung-agunge pira-pira mukjizat. Luwi agung-agunge pira-pira mukjizat. Pun kaifa i'tiqaduka fil Qur'an, bagaimana i'tiqad kalian, keyakinan kalian tentang Al-Qur'an. Ini harus paham ini. Kalian harus benar-benar paham. Jangan sampai kita tidak mengerti tentang Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ya, makanya ini harus dipaham benar ini. Apa yang harus kita yakini tentang Al-Qur'an? Maka dijawab a'taqidu annal Qur'an asyrafu kitabin. Awas. Yang pertama, kita harus yakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Artinya
kitab Al-Quran lebih mulia daripada lebih mulia daripada lebih mulia daripada satu, awas, apalagi sama kitab-kitab buatan manusia, paham? Maka jangan ada sampai ceritanya Al-Quran di bawah, kitab taruh di atas, walik, paham ya? Jangan sampai kita membawa Al-Quran sama dengan kita membawa apa? Iya, bawa gorengan itu. Jenenge Al-Quran ini koyo gerak jalan iku lho. Allah ya Karim, nggak boleh. Ya. Masya Allah mulianya. Apa buktinya? Karena buktinya ketika kita belajar membuka kitab-kitab klasik karangan ulama, tidak wajib kita berwudu, tidak wajib kita bersuci. Tapi kalau Al-Quran jangan macam-macam, jangan coba-coba megang Al-Quran, kita wajib berwudu. Paham ya? Jadi yang pertama yang harus kita yakini tentang Al-Quran apa tadi? Meyakini bahwa Al-Quran lebih mulia daripada kitab-kitab lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus yakini bahwa Al-Quran itu adalah anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala asyrafil anbiya. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu Allah turunkan kepada nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Semua nabi itu mulia, tapi kemuliaannya lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Dua ya, paham ya? Jadi yang pertama kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang lain. Yang kedua kita harus meyakini bahwa Al-Quran diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Dua. Yang ketiga, wa huwa akhirul kutubi al-ilahiyah. Perhatikan. Yang ketiga kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan yang terakhir, kitab ketuhanan yang paling akhir itu Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada Mama Gufron yang mengaku ada apa namanya, ada kitab baru yang Allah turunkan kepada dirinya, sumama. Nah, ini berarti kitabnya palsu. Ya, sama lah. Jadi Ustaz ulangi lagi bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, kitab yang berajarkan tentang ketuhanan. Paham ya? Yang terakhir. Jadi kalau seandainya ada yang mengaku-ngaku telah diberikan kitab oleh Allah, berarti itu orang Jadi itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang keempat harus kita yakini ini ya. Perhatikan. Wa huwa nasikhun li jami'il kutub qablahu. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menasih atau mengganti, menghilangkan, apalagi merusak. Jadi Al-Quran itu merubah hukum yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Mohon maaf, ketika zamannya Nabi Isa alaihissalam, maka tuntunannya dari Nah, mohon maaf, sudah ketika zamannya Nabi Isa, kitab Zabur itu masih berlaku. Tapi tidak ketika zamannya Nabi Muhammad. Ketika zamannya Nabi Muhammad Al-Quran turun, maka kitab-kitab yang lain sudah dinusah, sudah terhapus, sudah tidak dipakai hukumnya. Yang dipakai adalah hukumnya Al-Quran. Paham ya? Sudah, itu yang keempat. Yang kelima, wa hukmuhu bakin ila yaumil qiyamah. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu akan terus selamanya, abadi sampai hari kiamat. Artinya gini, mohon maaf, ketika dalam Al-Quran merumuskan bahwa hukum sholat wajib
maka di kemudian hari tidak akan mungkin ada firman Allah yang menghapus hukum Al-Quran itu menjadi sholat sunnah muakkad. Kok ada yang begitu? Iya Ustaz, saya dapat bermimpi bahwa sholat sekarang sudah tidak wajib. Wong gendeng. Kenapa? Karena hukum yang ada di dalam Al-Quran selamanya tidak akan hilang. Bakin ala apa tadi? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Hukumnya tetap begitu. Saya dipaham ya? Bon. Yang selanjutnya, bon, dia mau. Wa huwa a'dhamu ayatin ala nubuwwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang paling mulia. Kenapa? Karena merupakan mukjizat yang paling mulia yang diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Mohon maaf, semua para nabi itu dikasih kekhususan yang orang lain tidak bisa, namanya mukhariqul adat. Namanya mukjizat. Nabi Isa dikasih mukjizat, Nabi Sulaiman dikasih mukjizat. Semua nabi dikasih mukjizat. Apa mukjizat itu? Kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya yang orang lain bukan nabi tidak bisa melakukannya. Nabi banyak mukjizatnya. Nabi pernah mengeluarkan air dari jari jemarinya, pernah. Banyak sekali mukjizatnya, tapi mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling luar biasa di antara mukjizat-mukjizat yang lain adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu dikatakan sebagai aqdamul mukjizat? Ada yang tahu nggak? Kenapa dikatakan aqdamul mukjizat? Masya Allah. Ternyata Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat yang paling hebat di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Itu yang pertama, Al-Quran itu tidak bisa ada orang yang merubah. Tidak bisa. Makanya kemarin ketemu kan ada Al-Quran yang ayatnya diganti. Ketemu, pasti ketemu ya. Ada orang yang mau merubah Al-Quran, pasti ketahuan. Sudah pasti ketahuan. Sedikit pun itu cuma satu ayat, ada yang mau merubah, pasti ketahuan. Itu Al-Quran, mukjizat yang tidak bisa dirubah. Yang kedua, mohon maaf, Al-Quran itu tidak mungkin hilang. Di negara manapun yang, mohon maaf, seumpama ada satu negara yang non muslimnya banyak, muslimnya sedikit, tapi pasti di situ ada Al-Quran. Al-Quran di mana-mana. Kalian teliti sudah. Dan yang ketiga, alasan Al-Quran menjadi mukjizat yang luar biasa itu, tidak ada seorang pun yang mampu membuat, menandingi, meniru Al-Quran walau kana ayatan, walaupun satu ayat. Maka zaman dulu pada waktu zamannya Nabi Muhammad itu banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah sihir karangannya Nabi. Syair bukan sihir, syair. Karya sastra karangannya Nabi. Akhirnya diancam sama para sahabat. Ayo kalau benar bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia, kamu berikan contoh saja. Orang kafir itu mengakui loh, yang sastranya hebat waktu itu, kafir Quraisy yang sastranya hebat itu mengakui tidak ada orang yang bisa membikin, jangankan yang sama, yang hampir sama aja nggak bisa. Lalu kita kan nggak ngerti, kita nggak ngerti sastra, balaghahnya, manteknya kita nggak menguasai, jadi ya nggak bisa. Orang yang ahli mantek, orang yang ahli balaghah itu geleng-geleng kepala, masya Allah. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ahli-ahli syair bahwa Al-Quran itu bukanlah buatan manusia. Itu yang menjadikan Al-Quran menjadi aqdamul mukjizat. Paham ya? Itu adalah keyakinan kita tentang Al-Quran. Jadi harus kita pahami biar kalian ngerti gitu loh. Ini kan tujuannya biar kalian ngerti. Kalian kadang meyakini Al-Quran mukjizat, meyakini Al-Quran itu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi nggak tahu apa yang harus kita yakini dalam Al-Quran. Itu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo doa. Bismillah.